Marsekal muda, apa maksudmu dengan ini? Xianwan Fokau dan orang-orang Inggris bersama-sama menangkap wanitaku dan membersihkan wilayahku. Jika aku tidak datang sekarang, Bun Shanghai ini mungkin akan bermarga sen, bukan tanda tanya. Jadi kau datang hari ini untuk menghancurkan tempat ini. Aku di sini untuk mengambil kembali bilikku. Karena kita berjudi, maka mari kita berjudi besar. Seberapa besar taruhan ini? Jalur kereta api di 3 provinsi selatan tidak bisa hanya dikelola oleh keluarga Ye dan keluarga Hu. Perusahaan dagang Inggris kok ingin 50%. Bagaimana? Itu klaim yang cukup besar. Bisakah kau menanganinya? Marsekal muda, apa kau takut taruhanku tidak cukup tinggi? Bawa dia ke sini. Pergi. Xiaolong, Xianwan Fo, kamu menjijikan. Satu kata, berjudi atau tidak? Katakan padaku, bagaimana kita bertaruh? Berjudi dengan nyawa kita. Apa kau berani? Xiaolong jangan. Seret dia keluar. Baik. Aku akan bertaruh dengan nyawaku melawanimu. Bagus sekali. Di pistol ini hanya ada 1 peluru. Kau dan aku akan bergantian menembak. Mari kita lihat siapa yang beruntung. Jika aku menang, jalur kereta api di 3 provinsi selatan dan berbagai pelabuhan keluarga Hu, semuanya milikku. Jika aku kalah, seluruh dunia baru dan nyawaku, semuanya akan menjadi milikmu. Meleset. Xianwan Fo, menurutmu, kau benar-benar bisa mengalahkanku? Tidak. Jangan. Jangan Xiaolong. Ini tidak mungkin. Giliranmu. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Xiaolong. Orang gila. Aku takut. Tidak apa-apa. The film was translated and narrated by M Media. Liu Tan datang ke Shanghai, bersumpah untuk membalas dendam saudaranya Liu Hu. Dan sebelumnya, di lantai 1 restoran, dia menempatkan penjaga pribadi yang menyamar. Dia juga menempatkan beberapa pembunuh di lantai 2. Ye Xiaolong mengatur orang-orang di restoran, berencana untuk menghadapi Liu Tan. Tapi suling. Bagaimana bisa kesayangan baru melampaui yang lama? Marsekal muda. Kamu tidak datang menemuiku lagi. Jangan main-main. Berikan ponselnya padaku. Aku tidak akan memberikannya padamu. Berikan ke sini. Aku tidak akan memberikannya. Datang dan ambillah. Datang dan ambillah. Lepaskan. Aku tidak akan memberikannya. Aku tahu, mengapa kamu datang ke sini hari ini. Berhenti mencari. Orang yang kamu cari ada di dalam. Mungkinkah itu baru saja dihapus? Kamu ambil saja. Marsekal muda. Sepertinya kamu takut. Ya, aku takut. Kau telah membunuhku. Sepertinya kamu masih takut, Marsekal muda.
Takut. Saya Ye Xiaolong. Apakah saya pernah takut pada siapapun? Kau di sini, keponakan. Paman. Mengapa Anda datang ke Shanghai mencari saya? Rokok ini bagus. Nah, aku dengar. Kau membalikan seluruh bun Shanghai. Terbalik. Kau bahkan membunuh kakak laki-lakiku. Apa yang akan kita lakukan tentang ini? Paman. Anda datang jauh-jauh dari timur laut. Mengingat hubungan Anda dengan kakak Anda, pasti tidak sesederhana untuk membalas dendam. Untuk beliau saja kan? Pintar. Katakan padaku, siapa orang di belakangmu? Biarkan dia keluar. Tuan Ye. Kita akhirnya bertemu lagi. Itu Anda. Smith. Anda dan orang Jepang. Apa yang ingin Anda lakukan di Shanghai Bun? Xiao Ye. Kau selalu mengerti maksudku. Selama kau berjanji padaku untuk menyerahkan kereta api di wilayah selatan dan pelabuhan keluargaku kepada kami orang Inggris. Kurasa aku akan melepaskanmu. Tunggu. Smith. Biarkan dia pergi. Aku belum setuju. Diam. Kau orang Jepang. Untuk apa kau menginginkan pelabuhan itu? Apa kau pikir kami, orang Inggris, tidak tahu? Terlebih lagi, kau hanyalah seekor anjing. Apa katamu? Apa yang ingin kau lakukan? Sungguh pertunjukan. Drama besar anjing menggigit anjing. Tapi Smith, saya dengar orang Jepang tidak mudah dihadapi. Kalian The film bersenang-senanglah. was translated and Berhenti. narrated Kau by bokap, M. kau mau Media. lari. Liu Tan. Area ini sekarang semua orang saya. Hanya dengan beberapa senjata rusakmu ini, Anda masih ingin berurusan dengan saya. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Kau. Liu Tan. Anda bersusah payah untuk mencoba membunuh saya. Apakah Anda menyangka Huang Suling bahwa dia akan menjadi orang saya? Kau wanita sialan, kau berani mengkhianatiku. Shalom. Tuan kedua. Shalom. Tuan kedua. Siapa yang ditakuti oleh Ye Xiaolong? Sialan. Sepertinya membeli ponsel masih lebih baik membeli yang buatan dalam negeri. Pada saat genting, bahkan bisa menyelamatkan hidup saya. Bangun. Longki. Kau bajingan, orang Inggris. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Kau. Longki. Kau. Tidakkah Anda merasa bahwa hari ini kita telah terus-menerus diakali oleh orang lain? Ada apel, tuan kedua. Apakah ada yang tidak beres? Pergi selidiki. Lihat apa yang orang Jepang lakukan selain berkolusi dengan orang Inggris. Apalagi yang mereka lakukan. Ya, tuan kedua. Ye Sihai diam-diam membelot ke Jepang. Insiden restoran Barat Kisilin sebenarnya direncanakan olehnya secara pribadi. Jadi begitu. Ayah, Kau akhirnya di sini. Aku baik-baik saja.
Aku hanya curiga, seseorang sedang bermain trik. Longki, siapkan mobil dulu. Kakak sulung, The film was Hai, translated aku and dengar kau narrated disergap. by M Media. Sekarang sudah baik-baik saja. Untungnya Aju dan Wang ada di sini. Kalau tidak, hari ini aku akan mati di sini. Lalu, sudahkah kau mencari tahu siapa yang melakukannya? Belum jelas. Apakah kita bahkan perlu menyelidiki Paman Kampat? Orang-orang ini diatur oleh Anda kan? Xiaolong, Ye Hai. apa maksudmu dengan ini? Apakah kau mencurigai paman keempat telah mencelakai ayahmu? Saya tidak mencurigai Paman Kampat. Sepatu-sepatu ini, bukankah semuanya dari bawahan Anda? Sama persis, termasuk milik Anda juga. Kakak sulung, jangan dengarkan Xiaolong. Anak ini bicara omong kosong. Mengenai apa yang terjadi hari ini, aku pasti akan menyelidikinya untukmu sampai kebenaran terungkap. Apakah kita bahkan perlu menyelidiki ini? Orang Inggris sudah memberitahu saya, selama Anda membunuh ayah saya, mulai sekarang Shanghai Bond akan menjadi milik Anda dan orang Inggris. Kakak sulung, karena Xiaolong sudah menebaknya, maka aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Intinya, bahwa aku sudah berada di sisimu selama bertahun-tahun ini. Sudah cukup lama, posisimu sebagai Marsekal seharusnya diserahkan agar aku bisa Nah, dia baru saja keluar. Dia pasti pergi untuk memberimu informasi. Paman Kampat, demi berurusan dengan ayah saya, Anda benar-benar berusaha keras. Hai, mengkhianatiku adalah satu hal, tapi dia adalah keponakanmu sendiri. Apakah kau benar-benar harus menghabisi kami semua hari ini? Kakak sulun, kau mengajariku sejak kecil. Seorang pria harus kejam untuk menjadi hebat. Apakah kau sudah lupa sekarang? Apa yang kau pelajari sebenarnya ada tempatnya. Paman Kampat tunggu. Nah, trik apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Paman Kampat, bagaimana bisa Anda lupa? Meskipun Anda dengan susah payah meminta orang Inggris dan Lintan berurusan dengan saya di restoran Silin, Anda sepertinya melupakan satu orang. Maksud Anda keponakan Anda kan, baru hari ini. Anda hanya membawa orang sebanyak ini. Sepertinya tidak cukup. Begitukah? Ya. Letakkan senjatamu. Tangan di kepala. Jongkok. Hai, apa kau belum akan meletakkan senjatamu? Nah, kau bahkan bersekongkol dengan orang Inggris. Paman Kampat, bukan saya yang berkolusi dengan orang Inggris. Andalah yang mengkhianati mereka. Ayah saya disergap. Sial. Xiaoye, selama kau tidak membunuhku, aku bisa membantumu melakukan satu hal. Hal ini, aku jamin, kau akan berterima kasih padaku untuk itu. Bagaimana? Cepat beritahu aku. Sebenarnya aku tahu, rencana kedatanganmu ke sini itu untuk menangkap Liutan. Sebenarnya kami juga sudah membuat rencana untuk menangkapmu. Kami hanya tidak pernah menyangka bahwa kami akan dikhianati oleh paman keempatmu. Dia menggunakan kami untuk memancingmu pergi. Kami tidak menerima dukungannya sama sekali. Jadi sebenarnya, kita bisa bekerja sama. Bagaimana cara bekerja sama? Bicaralah, Hai. Menurutku, kita tidak perlu menjelaskan apapun. Lihat apa yang telah kau lakukan padaku, seorang pria Inggris. Awalnya kalian orang Jepang, berjanji akan membantu kami orang Inggris memperoleh hak di Shanghai. Karena kau mengkhianatiku dan tidak pergi ke restoran Shilie untuk membantu kami, kau benar-benar telah mengecewakanku sepenuhnya. Paman Kampat, sudah saya bilang, orang-orang yang Anda bawa tidak cukupkan. Kakak sulung, ini salahku. Ini semua salahku. Itu kesalahanku karena mempercayai Jepang demi kita yang bersaudara. Begitu lama. The film Tolong was ampuni aku kali ini. translated and narrated by M Media. Hai. Kau bersekongkol dengan Jepang dan mengkhianati tanah Tiongkok. Kali ini, apapun yang terjadi, aku tidak bisa mengampunimu. Kakak sulung, ampuni aku kali ini. Kakak sulung, orang-orang, bawa mereka pergi. Kakak sulung. Baiklah. Kakak sulung, kakak sulung. Kakak sulung, ampuni aku kali ini. Kakak sulung. Kakak sulung. Lian Yufeng,
Apa maksudmu dengan ini? Liang Yufeng. Tuan tua. Mengenai kerjasama pelabuhan keluarga Hu, kau pilih emas. Atau pilih peluru. Kau putuskan sendiri. Hu Tianhong. Selama orang tua ini masih hidup, jangan pernah berpikir untuk menyentuh pelabuhan keluarga Huku. Kakek Liang Yufeng ingin membunuhmu. Tuan Liang, mari kita selesaikan pembicaraan kita di sini hari ini. Kau adalah Liang Yufeng. Benar, sebaiknya kalian semua datang. Mari kita selesaikan bersama. Kau. Saya membawa Hima dan pergi. Aku tidak akan. Lari. Tidak, kakek. Kakek, Lari. Tangkap mereka hidup-hidup untukku. Ya. Kejar. Cepat. Lihat mereka masuk kamar mana. Semua cepat kari. Lebih cepat. Si Holong. Apa yang menusukku? Ye Xiaolong dan Hu Yiman bersembunyi di lemari. Mereka pikir mereka bisa lolos dari pencarian. Tapi siapa sangka mereka akhirnya ditemukan. Dan meninggal secara tragis di bawah pistol Liang Yufeng. Berpencar. Kita harus menemukan mereka. Yiman. Kau tunggu di sini. Aku akan memancing mereka pergi. Yimar, cepat pergi. Ye Xiaolong menarik Hao Yemal dan melarikan diri keluar. Di tikungan mereka bertemu Liang Yufeng dan bawahannya. Keduanya ditangkap oleh Liang Yufeng. Hu Yiman akhirnya dipermalukan. Bajingan. Holong ada apa? Bukan apa-apa. Ikuti aku. Pergi. Berhenti. Tuan Tua Hu. Sekarang cucu perempuanmu dan anak ini, semuanya ada di tanganku. Bisakah kerjasama pelabuhan keluarga Hu diselesaikan sekarang? Jangan pernah bermimpi. Apa kau yakin? Cucu perempuan yang begitu baik. Kau. Liang The Yufeng, film was kau tidak tahu malu. translated and Kau brengsek. narrated by M Media. Tuan muda Yi yang terhormat dari Shanghai. Bukankah dia masih harus berlutut di hadapanku? Kau brengsek. Jangan lakukan hal gegabah. Mengapa aku harus melakukan sesuatu yang gegabah? Aku sangat beradab. Benar. Turunkan tanganmu. Kalau tidak, aku akan membunuh kakekmu. Aku berjanji padamu. Tapi kau harus melepaskan Yiman dulu. Bagaimana denganmu? Peta kereta api wilayah selatanmu. Akan kau berikan padaku atau tidak? Liang Yufeng. Kau bajingan, lepaskan orang itu untukku. Wanita sebaik itu.
Bagaimana mungkin aku tega melepaskannya? Kereta api ini akan kau berikan. Atau tidak? Aku berjanji padamu. Xiaolong jangan. Siapa yang berani menyentuh tuan keduaku? Kau berandalan kecil, kau punya beberapa keahlian. Ye Xiaolong. Tidak mudah membunuhku. Akan kuberitahu dengan jelas. Aku sudah memberitahu kantor polisi. Hari ini kau harus mati. Orang yang membocorkan informasi kepada orang Inggris sudah pergi menemui penciptanya. Tidak mungkin. Hanya kalian para bajingan. Apa kau percaya aku akan segera? Anjing-anjing peliharaan orang Inggris mengincar jalur kereta api keluarga Yeku. Anjing peliharaan sepertimu sepanjang hidupku akan diinjak-injak. Ye Xiaolong. Bun Shanghai akan selalu menjadi milik orang Inggris jika kau tidak melepaskanku hari ini. Orang Inggris juga tidak akan melepaskan keluarga Yemu. Longki, jaga baik-baik Tuan Liang untukku. Pastikan dia tidak mati terlalu mudah. Iman. Dokter, bagaimana keadaannya? Untungnya Nona Hu diberkahi keberuntungan besar dan umur panjang. Dia tidak terluka parah. Yang dia butuhkan sekarang hanyalah beristirahat dengan tenang selama beberapa hari dan mengganti perbannya setiap hari. Baik, terima kasih. Dokter. Iman. Kata dokter. Kau perlu mengganti perban. Kalau begitu, mari kita ikuti perintah dokter. Baiklah. Antara pasukan Inggris dan Jepang. Tuan Besar Hu, ayah saya selalu menyebut Anda kepada saya. Dia bilang Anda adalah salah satu tokoh terkemuka di Bun Shanghai. Saya, bawahan Anda, telah secara khusus menyiapkan hadiah kecil ini. Feng Kun. Saya harap Anda akan menerimanya. Aku dengar ayahmu baru-baru ini membela ke Jepang. Kau datang sangat terlambat dan membawa begitu banyak hadiah. Langsung saja ke intinya. Kalau begitu, saya, bawahan Anda, akan benar-benar berbicara terus terang. Ayah saya memang mengandalkan Jepang. Namun, itu hanyalah langkah putus asa. Sekarang ayah saya ingin melepaskan diri dari kendali Jepang di Bun Shanghai. Dia mencari tempat untuk menetap. Saya harap Anda bisa membantu. Ayahmu adalah kepala seluruh barat laut. Di mana dia ingin menetap? Apakah itu masih terserah orang tua sepertiku untuk membantu? Itu terlalu memujiku. Karena itu masalahnya. Maka kiriman senjata api yang Anda tahan, apakah tidak mungkin untuk mengembalikannya kepada pemilik aslinya? Jadi ini tentang masalah ini. Kau datang di waktu yang tidak tepat. Bat senjata api itu, aku sudah menyerahkannya kepada orang-orang dari Inggris. Orang tua, apakah Anda bercanda? Kakek, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Saya ulang kau di sini. Tuan tua. Jadi kamu adalah Ye Xiaolong. Jadi kau adalah Feng Kun. Benar. Saya adalah putra.
Pemimpin aliansi besar Angkatan Darat Barat Laut, Feng Xiaolin. Feng Xiaolin. Tidak pernah dengar tentang dia. Tapi Bun, Shanghai adalah wilayah keluarga Yeku. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk begitu sombong? Senjata-senjata di tangan orang-orang saya di sini. Apakah cukup untuk memberi saya keberanian? Bun Shanghai begitu besar. Hanya dengan beberapa senjata rusakmu ini, bisakah kau menelannya? Apa peduli Anda? Apakah saya bisa menelannya atau tidak? Saya beritahu Anda, apa yang diinginkan keluarga Feng saya. Tidak ada yang berhak mengatakan tidak. Ada satu orang yang pasti berhak. Siapa itu? Tuan Smith, apa yang masih kau tunggu? Jika kau terus berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, pelabuhan keluarga Ho akan menjadi milik Jepang. Jangan bergerak. Ya Tuhan. Coba saya lihat. Siapa yang membuat masalah di sini? Ye Xiaolong, Anda sedang memainkan permainan belalang sembah mengintai jangkrik, burung kepodang di belakang, dengan saya. Anda berani melakukannya, tapi tidak berani mengakuinya. Sepertinya kemurahan hati keluarga Ye Anda. Tidak lebih dari ini. Saya sedang tidak mood hari ini. Saya tidak akan bermain dengan Anda lagi. Ayo pergi. Tunggu. Apakah Marsekal mudaku bilang kamu boleh pergi? Marsekal muda Ye, apakah ada hal lain? Aku tidak punya apa-apa lagi. Tapi jika kau pergi, aku yakin orang-orang tertentu dari Inggris akan tidak senang. Begitukah Tuan Smith? Tuan Feng Kun, tolong jelaskan kepada saya. Mengapa di pelabuhan Inggris kami pasokan militer Jepang Anda ditemukan? Apa yang Anda coba lakukan? Tuan Smith, saya pikir masalah ini bukan urusan Anda, bukan? Berhenti di situ. Anda belum menjawab pertanyaan saya, Smith. Apakah Anda benar-benar ingin menyingkap topeng dengan keluarga Feng kami? Ini menyangkut kepentingan dan kehormatan Inggris. Bahkan jika saya menyingkap topeng dengan ayah Anda, saya tidak takut pada Anda. Saya ingin melihat saya keluar dari sini hari ini. Apakah Anda berani? Bisakah Anda menghentikan saya? Marsekal muda Ye, Nona Hu. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Tuan muda, Kenapa kau mengemudi begitu cepat? ini biasanya mereka bahkan mengeluh kita mengemudi terlalu lambat. Berhenti dan berbalik itu berbahaya. Berbalik. Berbalik. Sejak kapan ada begitu banyak tentara Jepang di Bun Shanghai? Marsekal muda Ye, sudah kubilang kita akan bertemu lagi kan? Keluar. Apa maksudmu? Apa maksudku? Tuan kedua. Feng Kun. Kau menghentikan kami di jalan. Tidakkah kau takut orang-orang Inggris akan membuatmu kesulitan? Takut setengah mati. Jika aku jadi orang-orang Inggris ini, aku akan mengira kau orang Jepang dan membunuhmu. Apa hubungannya denganku? Kau ingin menggunakanku untuk memprovokasi Jepang agar berkonflik dengan orang-orang Inggris dan mengambil untung dari perselisihan. Pintar. Benar-benar pintar. Datanglah padaku jika ada masalah. Jangan mempersulit tuan keduaku saat tuan sedang bicara. Apa urusan anjing? Pintar, benar-benar pintar. Pantas saja kau bisa menangani Ye Sihai. Namun, semakin pintar seseorang, semakin cepat mereka sering mati.
Hari ini, jangan harap bisa pergi dari sini. Marsekal Muda, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kalian para bajingan, kalian bahkan berani menyamar jadi orang Jepang dan mencelakai anakku. Orang tua, kau berani menyentuhku. Ketika ayahku datang, aku akan membuatmu membayar. Dasar bocah tengil, kau masih berani menyebut ayahmu. Lebih baik kau tidak menyebut ayahmu. Mereka juga sempat menyebut ayahmu. Aku akan meledakkan kepalamu sekarang juga. Hari ini benar-benar ramai. Kalian para bajingan. Kakak Fan. Lama tidak bertemu. Ayah, dia berani menyentuhku. Feng Xiaolin. Yezion, kau menyentuh anakku. Ayah, berhenti bicara omong kosong dengannya. Cepat bunuh dia. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Ini adalah wilayah negara Inggris kami. Kalian benar-benar tidak menganggap Inggris kami serius. Orang-orang Inggris, hari ini aku sedang mengurus urusan. Sebaiknya kalian tidak menggangguku. Tuan Feng, apa kau gila? Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Aku menyarankanmu untuk segera membawa anak buahmu dan pergi. Kalau tidak, pasukan keamanan Inggris kami akan segera tiba. Pasukan keamanan. Pasukan keluarga Feng kami sudah tiba di pelabuhan keluarga Hu. Setelah gelap, seluruh Shanghai, apakah akan ada orang Inggris yang tersisa? Sulit dikatakan. Benar-benar konyol. Masalah Anda berlutut di depan orang Jepang. Sudah lama diberitakan di koran. Kau bahkan tidak berani melawan Jepang. Kau masih punya keberanian untuk melawan Inggris kami. Nah, kau duluan. Feng Xiaolin datang ke Shanghai. Datang untukku. Dendam antara generasi tua kita akan kami selesaikan sendiri. Ajudan Wan. Tidak. Jika kita pergi bersama. Aku ayahmu. Kau dengarkan aku. Tidak. Ajudan Wan. Ya, bawa tuan muda pergi. Ya, Kau berani menyentuhku. Ayah. cepat pergi. Cepat menyingkir. Menyingkir. Ayah. Bertahanlah ayah. Bertahanlah. Ayah akan baik-baik saja. Dasar kalian bajingan. Aku mungkin tidak sempat menggendong cucu-cucuku. Yiman adalah gadis yang baik. Segera selesaikan pernikahannya. Selesaikan pernikahan itu. Dengan dia yang menjagamu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayah berhenti bicara ayah. Kesehatanmu sangat baik. Bagaimana mungkin terjadi sesuatu? Bukankah ayah bilang tempo hari? Ayah ingin mengambil selir. Besok. Besok aku akan mencarikanmu. Seorang selir. Baiklah. Ayah. Jangan pergi ayah. Jangan pergi. Ayah. Kalian para bajingan. Smith. Jika kau tidak naik sekarang, bajingan, Shanghai akan menjadi milik Jepang. Dasar antek Jepang sialan. Serbu. Untuk apa kalian berdiri saja? Usir mereka. Nah, keluarga kita hanya punya kau satu-satunya keturunan. Cepat. Jangan mati. Pemimpin aliansi. Orang Inggris itu sudah berpihak pada keluarga Yi. Jika kita tidak pergi sekarang akan terlambat. Ayo pergi. Yiman adalah gadis yang baik. Segera selesaikan pernikahannya. Selesaikan pernikahan itu. Dengan dia yang menjagamu. Marsekal beristirahatlah dengan tenang. Marsekal beristirahatlah dengan tenang.
Marsekal beristirahatlah dengan tenang. Semuanya, sebuah negara tidak bisa tanpa penguasa sehari pun. Sebuah rumah tangga tidak bisa tanpa kepala sehari pun. Sekarang setelah Marsekal tua tiada, Marsekal muda seharusnya mewarisi posisi Marsekal dan mengambil alih Bon Shanghai. Salam Marsekal. Salam Marsekal. Salam Marsekal. Salam Marsekal. Tidak. Selama balas dendam ayahku belum terbalaskan, gelar Marsekal akan selamanya menjadi milik ayahku. Beritahu aku, mengapa kau melakukan ini? Di mana Long Qi? Ya, kamu harus menanyakan itu pada orang Jepang. Aku juga tamu di sini hari ini. Marsekal muda Lian Wei tidak ada di sini. Apakah keponakan besar saya sudah tiba? Di mana dia? Begitu cemas setelah tidak melihatnya sebentar. Paman kedua. Dia. Anak baik, lama tidak bertemu. Kamu semakin berprestasi. Biarkan paman kedua melihat dengan cepat. Apakah tubuhmu sudah kuat? Paman kedua. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Xiaolong, Anda akan tahu sebentar lagi. Duduklah. Paman kedua. Apa maksudmu dengan ini? Xiaolong, sejujurnya, saya memanggil Anda ke sini hari ini adalah untuk memfasilitasi pernikahan Anda dengan Nona Huang. Jadi, orang Jepang menyuruhmu melakukan ini? Xiaolong, setelah ayahmu meninggal, Shanghai pada dasarnya menjadi wilayah Inggris. Sekarang bahkan, pelabuhan keluarga Hu juga telah jatuh ke tangan Inggris. Saya khawatir jika ini terus berlanjut, jalur kereta api perbatasan selatan keluarga Ye juga akan di bawah tangan Anda, jatuh ke tangan Inggris. Sebagai paman kedua Anda, bagaimana saya tidak memikirkan Anda? Jadi kau menjadi pengkhianat. Xiaolong, saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Nona Huang, sekarang adalah seorang Jepang, teman baik, dan kalian berdua saling mencintai. Selama Anda setuju untuk pernikahan dengan Nona Huang, ketika Jepang datang di masa depan, Shanghai akan tetap menjadi The dunia film was kita berdua paman dan translated keponakan. and narrated by M. Media. Nona Huang, ketika tuan lama kita masih hidup, kau dan aku berpisah jalan. Mengapa kau masih tanpa henti menekanku? Menekanmu, Xiaolong. Shanghai sekarang penuh dengan tipu daya dan intrik. Apa yang Huang Xuling inginkan? Hak apa yang dia miliki untuk bersaing denganku? Kau, Huang Xuling, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Xiaolong, karena Nona Huang telah berusaha keras, saya pikir Anda harus tetap mempertimbangkannya. Paman Die, karena hari ini kau ingin memfasilitasi Xiaolong pernikahan dengan nona muda ini. Lalu mengapa kau menangkap kakakku? Bukankah itu sederhana? Inggris ingin sebidang tanah milik keluarga Humu itu, sekarang Jepang juga menginginkannya. Itulah mengapa kakakmu juga ditangkap. Di mana tepatnya kau menguncinya? Di mana dia dikurung? Jika kamu hari ini bisa keluar dari sini hidup-hidup, bukankah kamu akan tahu? Xiaolong, dengarkan saya. Karena Nona Huang telah berusaha keras, saya pikir Anda harus tetap mempertimbangkannya. Paman kedua, orang Jepang. Syarat apa yang mereka tawarkan padamu tepatnya? Kurang ajar, apakah Anda berbicara dengan paman kedua Anda seperti itu? Aku hanya ingin mengingatkanmu, Bon Shanghai milik rakyat Tiongkok. Aku tidak bisa menjadi pengkhianat. Xiaolong, apakah Anda pikir setelah ayah Anda meninggal, tidak ada yang bisa mengendalikan Anda lagi? Paman kedua, aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu hari ini, selama keponakanmu masih punya napas. Bon Shanghai ini milik keluarga Ye. Dan tidak akan pernah diserahkan kepada Jepang. Xiaolong, kau, Paman kedua, aku tidak peduli kau datang untuk siapa hari ini, atau apa yang kau lakukan. Singkatnya, tidak ada satupun syaratmu yang akan aku setuju. Juga, keselamatan Long Qi dan Tuan Besar. Aku harap tidak akan ada hal buruk terjadi. Kalau tidak, semua yang hadir di sini hari ini, aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian pergi. Ayo pergi. Tunggu. Tuan Muda Ye, mari kita berkenalan. Nama saya Lian Wei. Saya adalah kepala polisi yang baru dari pemukiman internasional Shanghai. Mengenai masalah hari ini, saya harap Anda bisa memberikan tuan saya jawaban yang memuaskan. Kau ingin menghentikanku? Tentu saja. Xiaolong. Jangan. Membuat masalah.
Sialan. Kau berani menyentuh keponakanku. Kurasa kau pasti sudah makan empedu beruang dan macan tutul. Siapa kau? Siapa itu yang berani menembak polisi di Shanghai Bun? Adakah orang lain selain aku? Kau bocah nakal. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Paman, kenapa kau di sini? Sialan, gadis Ruochu itu terus menggangguku. Bilang dia ingin aku membawanya menemuimu. Kalau aku tidak datang ke sini, aku masih tidak akan tahu kalau sesuatu sebesar ini terjadi padamu. Ini masalah kecil. Ini adalah Halo Paman Shu. Ini tunanganku. Hu Yiman. Hu Yiman. Ayah. Lucu. Sepupu. Setelah saya lulus, kita menikah. Baiklah. Apa yang kau katakan, gadis bodoh? Aku kakakmu. Cepat kemari, cepat. Sepupu lama tidak bertemu. Ye Biao. Kita bertemu lagi. Chiorong, kau juga ingin datang ke Shanghai Bun, terlibat denganku. Sialan. Xiaolong ini aku. Aku sudah melihatnya tumbuh sejak kecil. Dia dan putriku. Mereka adalah kekasih masa kecil. Mereka ingin merebut kendali Shanghai Bun. Apakah masih perlu aku ikut campur? Shalom. Tuan The film Suli, was keluar dari sini translated sekarang and juga. narrated Tapi by ingat M ini, Media. kematian ayahku, aku tidak akan pernah memaafkan. Keluar. Paman, sekarang keluarga Hu telah digerebek. Perkumpulan naga hijau juga sudah tidak ada. Ada sesuatu yang hanya bisa aku mintakan bantuanmu. Katakan padaku. Nanti tolong bawa beberapa orang ke keluarga Ye untuk memeriksa situasinya. Ajudan Wang dan aku, kami akan pergi ke keluarga Hu untuk mencari keberadaan Long Qi. Xiaolong, aku akan pergi bersamamu. Ini terlalu berbahaya, Paman. Dan Yiman, aku akan menyerahkan mereka padamu untuk diurus. Dan sepupu. Lanjutkan saja. Serahkan saja padaku. Ayo pergi. Kami pergi. Pergi. Simbol perkumpulan naga hijau. Long Qi. Pergi. Tusang. Integritasmu membuatku hormat. Tapi, kau tidak bisa kabur hari ini. Jika kau bersedia menyerah, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Aku membenci. Setan-setan kecil itu ingin tuan ketiga aku menyerah. Tidak mungkin. Tusang. Jika kau bersikeras melawan, maka aku harus berurusan denganmu. Tuan kedua, Kau baik-baik saja. aku baik-baik saja. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya menerima kabar pagi ini. Huang Suling ini telah bersekutu dengan paman keduamu. Untuk menargetkan keluarga Hu, saya takut sesuatu mungkin terjadi pada keluarga Hu. Jadi saya segera semalaman membawa sekelompok anggota Grand Dragon Society dan bergegas ke sini. Saya benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan orang-orang ini. Kau sangat perhatian. Sudahkah kau menemukan di mana Tuan Besar berada? Tuan muda jangan khawatir. Tuan besar tidak dalam bahaya saat ini. Yang paling berbahaya sekarang adalah seluruh keluarga Hu. Semuanya dipasangi bahan peledak. Bahan peledak. Ya, sebenarnya, tujuan orang Jepang sangat sederhana. Orang Jepang hanya ingin menggunakan orang Inggris. Tujuan utama mereka adalah menggunakan tuan besar untuk memancing Kanai dan orang Inggris semua ke sini dan kemudian meledakkan kita semua. Bajingan. Sangat kejam. Apa kau tahu di mana bomnya? Saat ini belum jelas. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Menurut iblis Jepang itu, bom itu tersembunyi di ruangan ini. Cari. Ya. Marsekal muda. Apakah ada cara? Ya. Lalu tunggu apa lagi?
Sudah selesai, ajudan Wang. Baiklah. Yi Xiaolong, kita bertemu lagi. Kau tidak mati. Kau tidak menyangka ini kan? Aku diselamatkan oleh dua benda ini. Aku bukan apa-apa. Kau bukan anak buah paman keduaku. Aku hanya tidak tahu, apakah kau hari ini akan memiliki keberuntungan sebaik aku. Ayo, jika kita mati bersama. Kau menggunakan The jenis film was benda rusak ini translated untuk menakutiku. and narrated by Satu M bom tidak Media. bisa menakutimu. Bagaimana kalau ditambah ini? Ye Xiaolong, kau. Jangan biarkan dia bergerak sembarangan. Apa? Takut. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Seseorang. Berhenti berteriak. Orang-orang di luar, semuanya telah kami musnahkan. Kau baik-baik saja. Apa yang bisa terjadi padaku? Tidak. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Kau harus berterima kasih pada pamanmu. Dia melihat kau membawa sedikit orang dan khawatir. Jadi dia mengirim kami untuk mendukungmu. Bicara. Di mana orang Jepang mengunci tuan besar? Jika kau punya nyali, bunuh saja aku. Bunuh aku. Maka kau tidak akan pernah tahu di mana tuan tua berada. Sepupu jangan dengarkan dia. Bahkan jika kamu membunuhnya, saya juga tahu di mana tuan besar berada. Benar, ini semua yang Tuan Yamamoto suruh kami lakukan. Sepupu, ayo pergi. Kakek, kau baik-baik saja. Xiaolong, kau menyelamatkan keluarga kami lagi. Jangan terus mengatakan itu. Selama kau baik-baik saja. Berkat kau. Tuan besar. Aku. Kau tidak perlu berkata lebih banyak. Masalah antara kau dan Yi Inmail akan berjalan sesuai rencana. Tuan Tuahu. Selamat. Selamat Tuan Tuahu. Lama tidak bertemu. Persiapan hampir selesaikan. Diman, mulai hari ini dan seterusnya, pernikahan kita akan mulai dipersiapkan. Selama periode waktu ini, kau sudah bekerja keras. Xiaolong, kita akan segera menikah. Mengapa kau masih mengatakan hal-hal ini? Ini salahku. Utusan khusus Jepang tiba. Yamamoto. Tuan Tuahu, saya doakan Anda sehat selalu. Tuan Yamamoto, sepertinya kau tidak datang untuk memberi selamat. Sepertinya kau lebih datang untuk membuat masalah. Tuan Tuahu, semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman. Saya ingin, ketika Kekaisaran Jepang Raya kita sepenuhnya menduduki Shanghai, saya akan meminta maaf dengan benar kepada Anda lagi. Tidak perlu Tuan Yamamoto. Silakan pergi. Tuan Tuahu, apa maksudmu? Antar tamu keluar. Silakan. Permisi, boleh saya bertanya, siapa Tuan Yi Xiaolong? Dan Monahu, Ada apa? kau adalah Yi Xiaolong. Ya, Kau Lam, yang melukai teman kami dari Kekaisaran Jepang Raya, Nona Huang Shuling. hari ini adalah hari pernikahanku. Jika ada yang ingin kau katakan, katakanlah dengan cepat. Nona Huang Shuling memintaku memberitahumu bahwa pernikahanmu, dia akan tiba tepat waktu. Tuan Yamamoto, The film tolong was beritahu Huang translated Shuling and bahwa pernikahan narrated kita by M pasti Media. akan diadakan sesuai jadwal. Ketika saatnya tiba, pastikan untuk tidak mengingkari janjimu.
Nona Hu, jangan gugup. Saya masih bersedia berteman dengan Anda dari Tiongkok. Kalau begitu aku takut. Tuan Yamamoto akan kecewa. Sedangkan aku tidak pernah suka berteman dengan orang asing. Terutama kau dari Jepang. Nona Hu, kapal perang kami hampir tiba di pelabuhanmu. Penampilanmu hari ini membuatku sangat tidak puas. Berhenti bicara omong kosong. Cukup sampai di sini untuk hari ini. Cepat pergi. Tuan Yi Xiaolong, saya harap Anda memahami situasi saat ini. Jika tidak, Anda pasti akan berada dalam bahaya besar. Ini keluarga Hu. Jika kau ingin membuat masalah, Tuan Tua Hu, saya tahu Anda tidak menyukai kami. Tapi sebelum saya pergi hari ini, ada satu hal yang harus Anda berikan kepada saya. Barang ini. Orang tua ini merasa sulit untuk mematuhinya. Barang apa? peta pertahanan pelabuhan keluarga Hu. Peta pertahanan. Untuk apa kau menginginkan peta pertahanan itu? Orang Jepang ingin menduduki Shanghai. Selama mereka mendapatkan peta pertahanan tuan besar, mereka tidak perlu takut pada orang Inggris lagi. Tuan Yi Xiaolong, cukup pintar. Tuan Besar Hu, kantor polisi kami menerima laporan dari seseorang mengatakan bahwa di kediaman Hu Anda, sebuah insiden terjadi melibatkan seorang pelayan yang cantik. Pelakunya tidak lain adalah marsekal muda Anda, Yi Xiaolong. Tolong ikut kami. Tunggu, hari ini adalah perjamuan besar untuk keluarga Ye saya. Jika ada sesuatu, saya harap Anda bisa membicarakannya di lain hari. Apakah itu mungkin? Saya bilang tidak. Apakah itu jelas? Petugas, menantuku, sudah berada di sisiku sepanjang waktu, dan tidak bergerak kemana-mana. Kasus yang kau sebutkan melibatkan pelayan cantik itu. Masalah ini, dari mana asalnya? Selain itu, kita butuh saksi dan bukti fisik. Korbannya adalah dia. Orang ini, Anda tidak mungkin tidak mengenali mereka kan? Itu kau. Saya dengar Tuan Besar berkata, ditemukan di pelabuhan keluarga Hu, persediaan militer Jepang. Tuan Besar marah. Dia ingin Anda segera kembali. Nona, tadi malam, saya juga minum terlalu banyak. Saya sedang bersiap untuk membawanya kembali ke kamarnya. Lalu dia merobek pakaian saya dan mengikat saya dengan tali. Dia juga memberitahu saya, jika saya memberitahu siapapun, dia akan membunuh saya. Nona, Kau bocah nakal. Apakah Yamamoto diatur olehmu? Saksi sudah ada di sini. Tangkap dia. Ya. Hari ini adalah kunjungan kepala keluarga Ye saya pulang. Siapa yang berani membuat masalah? Tuan Ye, jika Tuan Besar Hu bisa memberi saya peta pertahanan pelabuhan, mungkin saya bisa membantu Anda menyelesaikannya. Jika kau tidak mendapatkan peta penyebaran hari ini, kau tidak berencana untuk pergi kan? Benarkah? Untuk apa kalian berdiri saja? Tangkap mereka. tunggu. Petugas, kau bilang Tuan Muda Ye melecehkan wanita ini. Bolehkah aku bertanya di mana buktinya? Nona Hu, saya rasa Anda tidak mengerti. Apa maksud petugas itu? Wanita ini adalah bukti. Bolehkah saya bertanya bukti? Apalagi yang dibutuhkan? Tuan Yamamoto, jika begitu, aku juga berdiri di depanmu sekarang. Apakah itu juga berarti bahwa kau juga menganggapku melecehkan? Nona Hu, Anda sungguh tidak masuk akal. Karena kau tahu itu tidak masuk akal. Kalau begitu tunjukkan bukti nyata. Nona, tali ini adalah tali yang digunakan Tuan Muda untuk mengikat saya. Ini adalah buktinya. Ya, ini mungkin bukti nyata. Tapi itu bukan bukti kejahatan Tuan Muda Long. Justru itu bukti fitnahmu. Nona, saya tidak. Bukankah? Bagus. Aku tanya padamu, dari mana tali ini berasal? Ini Nona, Anda harus tanya Tuan Muda. Tali ini diambil dari saku Tuan Muda untuk mengikat saya. Kau berbohong. Kau hanyalah bawahan keluarga Ho. Jika Tuan Muda Long benar-benar ingin mempermalukanmu, apakah dia butuh tali? Nona Hu, berdasarkan pernyataan sepihak Anda, saya khawatir sulit meyakinkan semua orang kan? Sebaiknya Anda jelaskan dengan jelas This film was kepada Nona Hu translated apa and sebenarnya yang terjadi narrated by malam M itu. Media. Bicara cepat. Malam itu, Tuan Muda, Anda minum terlalu banyak. Biar saya bantu Anda kembali ke kamar untuk beristirahat. Lalukan macam apa itu? Sedikit anggur ini bisa membuatku mabuk. Dengar, Tuan Muda, besok Anda dan Nona, kita masih harus mengadakan jamuan keluarga. Aku ada urusan besok. Ayo kembali ke kamar. Ayo pergi. Tuan Muda, Kau mau kemana? Tuan Muda, Aku perhatikan. Kau terlihat sedikit cantik hari ini. Tuan Muda, Bukan begitu? Tuan Muda, jangan seperti ini. Nona,
Anda harus bantu saya mendapatkan keadilan. Aku bilang malam itu. Kau menyelinap. Jadi kau berkolusi dengan Jepang. Ye Xiaolong, apa maksudmu? Ajudan Wang. Lihatlah baik-baik sendiri. Jadi kau orang Jepang. Yamamoto. Mengenai masalah hari ini, kau harus memberiku penjelasan. Nonahu, foto-foto ini, di mana Anda menemukannya? Tuan Yamamoto, kau baru-baru ini menyewa seseorang untuk menculik kakakku. Dan kau juga mengungkapkan keberadaan Xiaolong kepada Feng Xiaolin. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu apa-apa? Nonahu, bagaimana Anda menemukan semua ini? Bagaimana? Apakah trik canggung seperti itu bahkan perlu diekspos? Kau harus pergi melihat baik-baik tali ini. Apakah ini bahkan perlu dilihat? Tali jenis ini selalu digunakan oleh Ronin Jepang kalian untuk mengikat pinggang mereka. Kami orang Tiongkok tidak pernah menggunakannya dan tidak akan menggunakannya. Petugas, wanita ini telah bersembunyi di keluargaku selama bertahun-tahun dan dia memfitnahku. Kantor polisimu, apakah kalian akan menangani ini atau tidak? Tangkap dia. Ya, Bajingan, Anda benar-benar terlalu licik. Kau bersembunyi di keluarga Huku selama bertahun-tahun. Tidak hanya kau membunuh Paman Ye, tapi hari ini kau bahkan membawa polisi untuk memfitnah Xiaolong. Kaulah yang benar-benar tercela dan menjijikkan. Tuan Yamamoto, apalagi yang bisa dikatakan? Nona Mumuzi. Saya harap semua yang terjadi hari ini tidak melibatkan orang lain. Jika tidak, Kekaisaran Jepang tidak akan membiarkan Anda lolos. Yamamoto, Anda membakar jembatan setelah menyeberang. Yamamoto, kalau begitu jangan salahkan saya. Orang yang Anda cari sekarang bersama Huang Jinbiao. Tapi, Tidak, Mumuzi. Mengkhianati Kekaisaran Jepang seperti ini akan dihukum. Diam. Kau teruskan bicara. yang ingin saya katakan adalah dia. Kau. Jadi ternyata dia di balik semua ini. Ini bersalah tanpa ampun. Tuan Besar Hu, sepertinya hari ini ada cukup banyak kesalahpahaman. Jangan khawatir, kepolisian kami sama sekali tidak akan melepaskan orang jahat manapun. Masalah hari ini pasti akan memberi Anda keadilan. Orang-orang bawa Yamamoto kembali untuk diinterogasi. Mengganggu perjamuan keluarga Hu hari ini. Saya sangat menyesal. Saya akan berkunjung lagi di lain hari. Bawa Yamamoto kembali ke kantor polisi dulu. Jaga dia dengan ketat. Tunggu sebentar. Nona Hu, apakah ada hal lain? Tuan Yamamoto, tendangan hari ini adalah untuk berharap kau ingat, ini adalah Tiongkok. Kau tidak akan pernah berpikir untuk membuat masalah di sini. Nona Hu, semua ini hari ini sudah saya ingat. Giring dia pergi. Tidak menyangka menikah akan sangat merepotkan. Longki, kau menyiapkan semua ini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sepupu, Rochu ada di sini. Apa kau membawa undangannya? Apa kata bibi dan paman? saya membawanya. Ibu saya berkata, sekarang Anda punya tunangan. Anda masih tidak bisa lupa untuk menemuinya. Tidak perlu dikatakan lagi. Jio tua baru saja mendapatkan 2 guci arak beras tua. Saya menyelinapkan beberapa keluar. Minum bersamaku kapan sore. Longki, bantu aku mengawasi semuanya. Baik, Tuan Muda. Ayo pergi. Sepupu, Diman, saya akan menuangkan segelas air untuk Anda. Baiklah, Diman. Aku ingin. Diman. narkotika Jepang memang manjur. Sepertinya sepupu tidak akan bisa. The film was translated Sadar and dalam waktu narrated dekat. by M Media. Sepupu, saya minta maaf. Biarkan saya menjadi Huiman sekali ini saja. Diman. Longki, Nona Hu, mengapa Anda di sini? malam ini, kakakku menyiapkan perjamuan. Sekelompok orang dari keluarga Hu, semua menunggu untuk memaksanya minum. Jadi aku diam-diam keluar, untuk membawakannya obat mabuk terlebih dahulu. Dengan begini, dia tidak akan minum sampai pingsan. Di mana Xiaolong? Tuan Muda Long. Ada apa?
Apakah terjadi sesuatu? Tidak. Tuan Muda. Nona Hu, sebenarnya Tuan Muda pergi keluar untuk mengurus beberapa urusan. Ye Xiaolong, Yiman. sepupu, dia minum terlalu banyak. Kalau begitu dia tidak perlu bangun. Yiman. Nona Hu, Kau main-main. Nona Hu. Tuan Muda hanya bercanda dengan sepupunya. Bercanda. Tuan mudamu, jika dia suka bercanda seperti itu, dan masih membiarkan aku, istri tuan muda ini, untuk apa? Yiman. Dengarkan aku, Yiman. Ini salah paham. Sepupuku. Ye Xiaolong, aku pikir setelah kita melewati begitu banyak hal, kau akan berubah. Aku tidak menyangka kau masih akan seperti ini. Secara alami bejat. Lepaskan. Tidak, aku tidak mau. Tidak tahu malu. Tuan Muda. Kejar dia. Kejar dia. Apa ada kabar? Tidak, Bagaimana dengan Rojo? saya tidak tahu. Halo, Xiaolong, kamu dan Yiman, ada apa? Yiman, mengapa dia belum pulang? aku. Tuan tua, ceritanya panjang. Akan kujelaskan padamu secara rinci lain hari. Baiklah. Ada kabar. Marsekal Muda, Nona Hu, mungkin diculik oleh Jepang. Tuan Muda, ini pasti dilakukan oleh bajingan Yamamoto itu. Suruh seseorang. Dermaga Shisui. Baik, Ye Xiaolong memimpin orang-orang ke dermaga Shisui untuk menyelamatkan seseorang. Tepat saat dia akan menyelamatkan Hu Yiman. Tanpa diduga penjahat itu membawa keluar Huang Suling. Nasib Ye Xiaolong tidak diketahui. Mulai lagi. Tuan Muda, apa yang Anda katakan? Bukan apa-apa, ayo pergi. Ya, Marsekal Muda, orang-orang saya sudah mengintai semuanya. Itu ada di gudang itu. Apa semua orang sudah di posisi? Mereka sudah di posisi. Kalau begitu aku masuk dulu. Tapi ingat sebentar lagi. Setelah mereka bergerak, kita akan bergerak. Ya, seperti yang diharapkan dari Marsekal Muda Ye. Betapa beraninya. Huang Jin Biao. Mengesankan. Kau Huang Jin Biao. Di mana Yiman? Bawa dia ke sini. Xiaolong, Kau baik-baik saja. The film was translated and narrated Lepaskan by dia. M Media. Apakah menurut Anda itu mungkin? Huang Jin Biao, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Apa yang saya inginkan? Marsekal Muda Ye, Anda baru saja di Ximending, membunuh adik kedua saya Feng Xiaolin. Lupa begitu cepat. Jadi, kau anak buah Feng Xiaolin. Itu benar. Namun, hanya seorang Feng Xiaolin. Saya tidak menganggapnya serius. Kalau begitu pasti, kau telah membelot ke Jepang. Yesan. Seperti yang diharapkan. Anda pintar. Yamamoto. Yesan, kita bertemu lagi. Masuklah. Dan duduklah sebentar. Tidak perlu. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan di sini. Bawa dia ke sini. Sepupu. Yesan, sekarang kita bisa mengobrol dengan baik. Bicara. Apa yang ingin kau lakukan? Yesan, Anda punya pepatah lama di Tiongkok Anda. Disebut dia yang memahami zaman adalah pahlawan. Selama Anda memberi saya
peta penyebaran pelabuhan keluarga Hu, dan kereta api wilayah selatan. Kami masih bersedia untuk berteman dengan Anda. Aku tidak suka berteman dengan orang Jepang. Ye-san, sepertinya Anda menolak jalan mudah dan memilih jalan sulit. Keluar. Pelan-pelan. Yamamoto, kau bajingan. Ye Xiaolong, wanitamu sekarang ada di tanganku. Kau setuju atau tidak? Yamamoto, kau lepaskan mereka. Aku akan membicarakannya denganmu. Lepaskan. Baiklah. Satu orang adalah kekasihmu. Satu orang adalah sepupumu. Satu orang adalah tunanganmu. Pilih salah satu. Kau pilih, lalu aku akan melepaskannya. Cepat, berikan aku pilihan. Jika tidak, ketiga wanita itu akan mati. Lupakan aku, bunuh saja dia. Kau. Bajingan kecil. Ye-san. Ye Xiaolong keluar. Aku melihatmu. Baik. Aku keluar. Yamamoto, kau benar-benar tahu cara bermain. Lemparkan senjatanya. Ye-san, aku tahu kau adalah orang yang sangat menghargai perasaan. Tapi hari ini, aku ingin kau memilih. Di antara ketiga wanita ini, bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau begitu? Bagaimana jika aku menginginkan mereka semua? Bajingan. Tuan ketiga ada di sini. Bajingan. Ye-san, kau sangat licik. Biarkan aku pergi dari sini dengan cepat. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Kau tidak akan pergi hari The ini. film was translated and narrated by M Media. Sepupu. Xiaolong, Tuan muda. sepupu. Xiaolong. Ini tidak mungkin. Haruskah kita pergi ke rumah sakit? Kita akan pergi ke rumah sakit. Ayo pergi. Xiaolong. Xiaolong. Sepupu. Dia juga wanita dengan kehidupan yang sulit. Berjanjilah padaku untuk tidak membencinya lagi di masa depan. Saya tahu. Longki, Tuan kedua. apa kau ingat? Apa yang kau janjikan padaku? Di Silin. Ingat-ingat. Tuan kedua. Saya berjanji padamu untuk melindungi nona muda dengan baik. Dan melindungi keluarga Ye dengan baik. Saya selalu ingat. Bagus kalau kau ingat. Kalau begitu aku bisa tenang. Xiaolong. Sepupu. Tuan kedua. Xiaolong. Tuan kedua.
Novel berlanjut.